Pak Wilmore dan kawan-kawannya mengklaim bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1, kata theos yang merujuk kepada Yesus yang tidak memiliki definite artikel, itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Kalau menggunakan definite artikel, baru Yesus disebut Allah. Tapi Yohanes 1 ayat 1 tidak menggunakan definite artikel. Karena itu, Yesus bukan Allah. Yesus hanya memiliki sifat atau nature ilahi, tapi bukan Allah. Sekilas, argumen ini terdengar akademis. Tapi sebenarnya, argumen ini salah, bohong, dusta, tidak benar, tidak dapat dipertahankan secara akademis. Kenapa? Karena ada teks-teks serupa di dalam Injil Yohanes sendiri yang justru akan membantah klaim mereka. Dan itu yang akan saya lakukan malam ini. Mereka mencoba untuk menggunakan bahasa Yunani, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak belajar gramatikal bahasa Yunani. Jadi, bahasa Yunani yang mereka gunakan itu hanya sebagai dekorasi, itu hanya sebagai make up doang. Di balik make up bahasa Yunani itu ada wajah yang penuh dengan penyakit kulit, penyakit kusta yang mematikan. Lalu mereka juga membahas definite artikel di dalam bahasa Yunani. Itu lagi-lagi upaya yang sia-sia. Dan akan saya buktikan, saya akan robohkan argumentasi mereka. Pertanyaan kita sederhana, benarkah dengan tidak adanya definite artikel, itu berarti Yesus bukan Allah? Kalau aturan ini benar, kita akan bertabrakan dengan Injil Yohanes. Ada masalah besar yang akan kita hadapi, bahkan di dalam Injil Yohanes sendiri. Belum lagi surat-surat yang lain, surat Paulus, surat-surat di Perjanjian Baru, bahkan kitab-kitab Injil lain di dalam Perjanjian Baru. Kita akan bertabrakan semua. Dan malam ini saya akan menggunakan beberapa teks dari Injil Yohanes sendiri untuk menunjukkan bahwa ada pola yang sama. Tapi pemahamannya tidak sama seperti yang diklaim oleh Pak Wilmore. Dan itu membuktikan bahwa teori mereka salah. Teori mereka menyesatkan, tidak bisa dipercaya. Itu ajaran sesat yang harus ditinggalkan. Mari kita mulai dari Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, ego eimi to phos to kosmo. Artinya, akulah terang dunia. Perhatikan kata phos di situ. Terang. Kata phos di situ menggunakan definite artikel to phos. The light, terang itu. Tapi coba kita perhatikan Yohanes 9 ayat 5. Yesus berkata, phos eimi tu kosmo. Akulah terang dunia. Tetapi kali ini menarik. Yohanes 9 ayat 5 ini menarik. Kata phos tidak memakai artikel. Jadi kita mempunyai dua pernyataan. Yohanes pasal 8 ayat 12. To phos dengan definite artikel. Yohanes 9 ayat 5. Phos tanpa artikel. Pertanyaannya, apakah karena Yohanes 9 ayat 5 tidak memakai artikel, Yesus tiba-tiba bukan lagi terang dunia? Tentu aneh banget, dan itu tidak benar. Orangnya sama, referennya sama, gelar dan predikatnya sama. Yang berbeda adalah konstruksi gramatikal bahasa Yunani-nya. Ini sangat penting, karena itu kita tidak bisa membuat aturan yang sederhana. Ada artikel sama dengan
definite. Tidak ada artikel, bukan identitas yang sama. Bahasa Yunani tidak sesederhana itu Om Wilmore dan kawan-kawan. Makanya belajar bahasa Yunani, belajar teologi sana, di seminari. Sekarang mari kita masuk ke contoh kedua yang jauh lebih menarik. Yohanes 1 ayat 49. Nathanael berkata kepada Yesus, "Ho huios tuteu, su basileus eitu Israel." Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel. Sekarang perhatikan dua bagian ini. Pertama, ho huios, anak itu memakai definite artikel. Tetapi yang kedua, kata basileus di situ, raja, tidak memakai definite artikel. Nah, kalau kita menggunakan logika yang sama seperti logika Bapak Wilmore Tambunan dan kawan-kawan, kita akan menghadapi kesimpulan yang aneh. Apakah karena basileus tidak memakai definite artikel, maka Yesus bukan Raja Israel? Tentu Yesus adalah Raja Israel. Apakah maksudnya Yesus hanya mempunyai sifat kerajaan karena tidak memiliki definite artikel? Tentu tidak. Nathanael sedang mengakui Yesus sebagai Raja Israel. Jadi, lagi-lagi kita melihat bahwa tidak adanya definite artikel tidak mengubah sebuah predikat menjadi sifat atau kualitas. Jadi teori Bapak Wilmore tidak benar. Sekarang kita kembali ke ayat yang menjadi perdebatan. Yohanes 1 ayat 1. Di sana teksnya mengatakan kai theos en hologos. Secara sederhana, firman itu adalah Allah. Yang menarik adalah kata theos tidak memakai definite artikel. Sedangkan hologos, firman itu memakai definite artikel. Kita tidak boleh menyimpulkan tidak ada artikel berarti Yesus bukan Allah. Mengapa? Karena kita sudah melihat dari tulisan Yohanes sendiri bahwa kata tanpa artikel dapat tetap menjadi predikat yang benar-benar merujuk kepada objek yang sama. Jadi persoalannya bukan sekadar ada artikel atau tidak. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah fungsi kata tersebut dalam struktur kalimat dan apa yang sedang dikatakan Yohanes tentang logos. Dan disinilah Yohanes 1 ayat 1 menjadi sangat menarik. Jadi, kalau ada yang mengatakan theos tidak memakai definite artikel dalam Yohanes 1 ayat 1, maka Yesus bukan Allah. Jawabannya tidak sesederhana itu. Yohanes sendiri menggunakan kata phos tanpa artikel dalam Yohanes 9 ayat 5. Tetapi tetap menunjuk kepada Yesus sebagai terang dunia. Yohanes juga menggunakan kata basileas tanpa definite artikel dalam Yohanes 1 ayat 49. Tetapi tetap menyatakan Yesus sebagai Raja Israel. Memang Yesus adalah Raja Israel. Maka tidak adanya definite artikel tidak sama dengan bukan Allah. Dan tidak adanya definite artikel otomatis hanya menunjuk kepada nature atau sifat. Karena itu, kalau kita mau menentukan siapa Yesus menurut Yohanes 1 ayat 1, jangan hanya memilih satu kata yang memiliki definite artikel. Lihat seluruh kalimat, lihat seluruh konteks Injil Yohanes.
Lihat seluruh perjanjian baru, perjanjian lama. Ajaran yang tidak terakomodasi oleh seluruh kitab suci, itu ajaran sesat. Teori Bapak Wilmore Tambunan CS tidak terakomodasi oleh seluruh Injil Yohanes. Itu berarti teori dan ajaran Bapak Wilmore dan kawan-kawan adalah ajaran yang sesat, ajaran yang terkutuk, yang harus ditolak sebagai kebenaran. Lihat Injil Yohanes secara keseluruhan, karena terkadang satu kata bisa digunakan untuk membangun sebuah kesimpulan, tetapi seluruh konteks justru membongkar kesimpulan itu. Dan Yohanes 1 ayat 1 layak dibaca lebih teliti daripada sekadar ada artikel atau tidak ada artikel. Selamat malam, selamat beristirahat, gunakan akal sehat, belajar baik-baik. Tuhan memberkati.